Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dapat diberi kesempatan untuk belajar dan bisa berjumpa lagi di video berikutnya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada umat muslim hingga akhir zaman. Selamat datang teman-teman di video saya yang selanjutnya. Pada video-video sebelumnya kita sudah mempelajari banyak sekali tentang hadis, pengertian hadis, pembagian hadis, bahkan pokok-pokok dasar hadis, ada bentuk-bentuk hadis, unsur-unsur hadis. Maka di video selanjutnya kita akan mempelajari tentang pembagian hadis ditinjau dari segi kuantitas dan segi kualitas. Materi tersebut tidak kalah penting dari materi-materi sebelumnya, di mana di materi tersebut, di materi ini kita bisa memahami para ulama, bagaimana para ulama memisahkan antara hadis tergantung perawi dan tingkat keabsahannya. Teman-teman, ketika kita membaca kitab hadis, kita sering sekali menjumpai kalimat hadis mutawatir, hadis ahad, hadis sahih, dan juga hadis hasan, kemudian ada juga hadis dhaif. Nah, maka pada video kali ini kita akan membahas satu persatu tentang istilah-istilah tersebut. Ini semua adalah tingkatan-tingkatan daripada hadis sesuai dengan kuantitas maupun kualitasnya. Pertama, kita akan mempelajari tentang pembagian hadis yang ditinjau dari kuantitas. Jadi apa yang dimaksud dengan pembagian hadis dari segi kuantitas, yaitu berdasarkan jumlah perawinya. Maka dari kuantitas ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hadis mutawatir dan kemudian ada hadis ahad. Apa yang dimaksud dengan mutawatir? Kita akan membahas tentang hadis mutawatir. Apa yang dimaksud dengan hadis mutawatir? Secara bahasa, mutawatir adalah berturut-turut atau berkesinambungan. Sedangkan secara istilah mutawatir, hadis mutawatir merupakan hadis dengan perawi yang sangat banyak dari sanadnya, sehingga tidak ada keraguan di dalamnya, sehingga sangat kecil kemungkinan berdusta para perawi tersebut karena saking banyaknya perawi daripada hadis tersebut. Ulama juga menjelaskan bahwa hadis mutawatir itu memiliki beberapa syarat yang sangat penting. Yang pertama, diriwayatkan oleh banyak orang, diriwayatkan oleh banyak periwayat dari setiap sanadnya. Kemudian yang kedua, jumlah tersebut terdapat dimulai dari para sahabat hingga perawi terakhir. Kemudian yang ketiga, para perawi mustahil bersepakat atas kebohongan. Yang keempat, berita yang mereka sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan mereka secara langsung. Salah satu contoh hadis mutawatir adalah yang berbunyi, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siapkanlah tempat duduknya di neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak sekali perawi. Maka dari itu, karena banyak yang meriwayatkan hadis tersebut, maka hadis tersebut disebut hadis yang mutawatir. Kemudian yang kedua ada hadis ahad. Hadis ahad ini adalah hadis yang perawinya tidak mencapai batas mutawatir. Disebut ahad bukan berarti perawinya hanya satu, akan tetapi dia bisa 2, 3 atau lebih, akan tetapi tidak mencapai jumlah daripada perawi hadis yang mutawatir. Hadis ahad terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama hadis gharib, kemudian yang kedua hadis aziz, kemudian yang ketiga hadis masyhur. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas tentang hadis gharib. Yang pertama hadis gharib. Apa itu hadis gharib? Hadis yang pada salah satu tingkatan sanadnya hanya diriwayatkan oleh satu perawi. Kemudian yang kedua hadis aziz. Apa itu hadis aziz? Hadis aziz adalah hadis yang pada tingkat sanadnya diriwayatkan oleh 2 orang lebih perawi. Jumlahnya lebih banyak dari perawi hadis yang gharib, akan tetapi tidak mencapai hadis yang mutawatir. Kemudian yang ketiga hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang pada tingkatan sanadnya diriwayatkan oleh 3 atau lebih perawi, akan tetapi belum mencapai tingkat mutawatir atau belum mencapai jumlah dari perawi yang mutawatir. Hadis masyhur ini juga sering ditemui di kitab-kitab hadis para ulama dan juga sangat terkenal di kitab-kitab para ulama.
Kemudian selanjutnya adalah pembagian hadis ditinjau dari segi kualitas. Bagaimana yang disebut dengan hadis, pembagian hadis yang ditinjau dari segi kualitasnya, yaitu hadis yang ditinjau dari segi matanya, dari keaslian perawinya. Maka dari pembagian hadis secara kualitas ini terbagi menjadi 3 juga, yaitu yang pertama hadis sahih, kemudian yang kedua hadis hasan, kemudian yang terakhir yaitu hadis dhaif. Yang pertama kita akan membahas tentang hadis sahih. Apa itu hadis sahih? Hadis sahih adalah hadis yang memenuhi semua syarat-syarat kesahihan hadis. Lalu apa saja syarat-syarat dari kesahihan hadis itu? Mari kita bahas sama-sama. Syarat hadis yang sahih itu ada 5. Yang pertama, sanadnya bersambung. Kemudian yang kedua, perawinya dikenal adil. Yang pertama, sanadnya bersambung. Kemudian yang kedua, perawinya adil. Kemudian yang ketiga, seluruh perawinya memiliki hafalan yang kuat ataupun dobit. Keempat, tidak terdapat kejanggalan atau syaz. Dan yang terakhir, tidak terdapat cacat atau illat. Contoh hadis sahih adalah innamal a'malu binniyat. Hadis ini disepakati oleh para ulama hadis merupakan hadis yang sahih dan juga menjadi sumber hukum yang sangat penting. Kemudian yang kedua ada hadis hasan. Hadis hasan ini dari segi kualitasnya itu di bawah sahih. Akan tetapi hadis hasan masih bisa digunakan untuk sebagai hujjah suatu hukum. Jadi masih banyak kitab-kitab yang mengandung atau yang tercatat hadis-hadis hasan, akan tetapi hadis hasan tersebut masih sah untuk dijadikan hujjah suatu hukum. Kemudian yang ketiga ada hadis dhaif. Hadis dhaif adalah dari segi kualitas, hadis dhaif ini adalah suatu hadis yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat hadis sahih di atas tadi, bahkan beberapa syarat-syarat di atas. Penyebab hadis menjadi dhaif itu terdapat beberapa alasan. Ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu sanadnya terputus. Kemudian ada perawi yang tidak dikenal atau bahkan yang lemah hafalannya. Atau terdapat cacat lain di dalam sanad maupun matan yang diriwayatkan. Perlu kita pahami dan perlu digarisbawahi bahwasanya hadis dhaif itu belum tentu hadis itu hadis yang jelek atau hadis yang tidak boleh dipakai. Akan tetapi hadis ini hanya tingkat daripada kesahihannya itu berkurang, bukan berarti hadis tersebut hadis yang menyalahi. Dan tidak selamanya atau hadis dhaif itu belum tentu hadis yang palsu, hadis yang diada-adakan atau hadis yang bohong. Kemudian dari ketiga di atas ada juga yang paling penting yaitu hadis maudhu'. Apa hadis maudhu'? Hadis maudhu' adalah hadis palsu, hadis yang diada-adakan, hadis yang bukan berasal dari Rasulullah SAW. Maka kedudukan hadis maudhu' ini tidak boleh dijadikan dasar hukum, tidak boleh dijadikan landasan hukum, karena hadis-hadis tersebut adalah hadis yang diada-adakan atau hadis yang diciptakan oleh orang lain selain Nabi Muhammad SAW. Bukan karena hadis ini lemah, bukan karena hadis ini perawinya tidak jelas atau matanya tidak jelas, tapi nyata dan benar-benar bahwa hadis tersebut adalah hadis yang diada-adakan oleh orang lain, baik itu untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan politik. Lalu kenapa pembagian hadis tersebut penting sekali? Apa sih pentingnya untuk mempelajari tersebut? Tentu karena kita sebagai orang yang akan menyampaikan ilmu baru, kita yang akan menyampaikan dakwah, kita yang akan menyampaikan suatu hukum, kita harus mengetahui apakah hadis tersebut pantas untuk disampaikan, apakah hadis tersebut sahih untuk disampaikan kepada orang, untuk dijadikan landasan hukum, untuk dijadikan pedoman. Akan tetapi jika kita menyampaikan yang salah, tentu bukan pahala yang akan kita dapatkan, akan tetapi dosa yang mengalir terus-menerus. Jadi teman-teman, kesimpulan dari semuanya bahwasanya pembagian hadis itu terdapat 2. Yang pertama ditinjau dari segi kualitas, dari segi kuantitas, yaitu ada hadis mutawatir dan hadis ahad. Kemudian yang kedua ditinjau dari segi kualitas, itu ada hadis
yang sahih, kemudian hadis hasan, kemudian hadis dhaif, dan ada pun yang terakhir yaitu ada hadis maudhu'. Maka kita harus memahami satu persatu dari pembagian-pembagian hadis tersebut, karena dari kita bisa memahaminya, kita bisa menjadikan mana hadis yang harus kita sampaikan, harus kita ajarkan kepada orang-orang selanjutnya. Baik teman-teman, untuk materi tentang pembagian hadis dari segi kuantitas dan kualitas hari ini cukup sekian. Insya Allah kita akan bertemu di video selanjutnya. Kita akan membahas tentang hadis selanjutnya. Masih banyak sekali ilmu-ilmu hadis yang perlu kita pelajari. Apabila ada kesalahan yang saya sampaikan, saya memohon maaf dan juga memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah membukakan pintu-pintu ilmu kepada kita semua. Cukup sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.